mati. Oke, halo guys, welcome back to my channel again with me. Dan di video kali ini admin akan memberikan sebuah alur cerita lagi dari anime isekai yang berjudul Hachinante Sorewa Naidesu. Anime ini menceritakan tentang seorang budak korporat yang tiba-tiba direinkarnasikan ke dalam tubuh seorang anak kecil di daerah pinggiran. Meskipun keluarganya miskin, tetapi berkat kekuatan sihirnya, si anak ini berhasil mendapatkan berbagai macam pencapaian yang fantastis dalam cerita kali ini. Gimana keseruannya? Silahkan tonton video ini sampai habis guys. Sebelum itu, izinkan admin berterima kasih terlebih dahulu bagi yang udah join membership dan donate di Saweria. Ada Muhammad Faris, Rafif Nopalino, Wan Suziani, River Melody, Repan, Billy Persaroan, Al Hafiz Setiawan. Terima kasih. Lalu untuk yang udah nyawer ada Ahmad, Hafiz, dan Cha yang request anime Get Jetai. Mungkin nanti akan admin bahas juga ya guys ya. Oke, sebelum itu silahkan subscribe dulu channel ini. Semoga di tahun 2025 nanti bisa tembus ke 200k subscriber atau lebih. Dan di momen ini izinkan admin berterima kasih juga kepada kalian yang udah support channel ini yang alhamdulillah sudah sampai ke 100.000 subscriber ya guys ya. Nantikan giveaway-nya dan tanpa basa lebih lanjut kita langsung aja let's go. Di awal cerita, kita diperkenalkan dengan karakter utama dari anime ini yang bernama Well. Well di sini bersiap menggunakan sihirnya untuk meratakan tanah yang telah ditunggu oleh para bawahannya. Lalu, setelah itu, para pekerja mulai bersemangat untuk membangun wilayah yang sudah diratakan ini. Tetapi Well sepertinya lelah karena sihirnya yang dahsyat malah dibuat menjadi seperti tukang kuli. Setelah pulang, Well merasa sangat kelelahan dan di rumah ia disambut oleh Elise dan yang lainnya. Elise di sini menyadari bahwa Well tampak kelelahan. Ketiga orang lainnya juga berkata kalau Well itu terlalu bekerja keras di lapangan. Tiba-tiba, Well di sini berkata kalau sehebat apapun dirinya, dia hanyalah mantan karyawan korporat. Namun, ucapan itu tidak dipahami oleh orang-orang di sekitarnya karena tidak ingin menjelaskan apapun, dia pun pergi untuk ganti baju. Diketahui kalau Well sebenarnya bukanlah dari dunia yang ia tinggali sekarang, di mana 10 tahun yang lalu dia adalah seorang karyawan biasa yang hidup mandiri. Saat Well sedang memasak tumis daging babi, tepat sebelum dia sempat memakannya, tiba-tiba dia merasa pusing. Ketika terbangun, dia kaget karena tubuhnya menjadi seperti seorang anak kecil berusia 5 tahun di tengah acara pernikahan seseorang. Awalnya, Well di sini berpikir itu hanyalah mimpi, jadi dia mencoba tidur lagi dan berharap bisa kembali ke dunia nyata. Namun dia dibangunkan oleh seseorang yang memintanya untuk memperkenalkan diri di hadapan semua orang. Well di sini sangat kebingungan karena dia tidak kembali ke dunia asalnya dan langsung disuruh memperkenalkan diri di hadapan para bangsawan. Dan saat Well semakin panik, Eric yang ternyata adalah kakaknya di dunia ini memperkenalkannya kepada semua tamu kalau dirinya bernama Wendelin von Benno Baumeister. Sejak saat itu, Wendelin dipanggil Well oleh Amalie, istri kakaknya Kurt yang kemudian menjadi nama panggilannya sampai saat ini. Selanjutnya, Eric di sini menjelaskan bahwa pernikahan ini adalah kakak tertua mereka, Kurt dan Amalie, seorang putri kedua dari bangsawan Main Bahak. Well di sini tidak menyangka hal ini bisa terjadi kepadanya, tetapi dia merasa senang karena ternyata dia adalah putra ketiga dari seorang bangsawan. Well berpikir bahwa hidupnya akan lebih baik di sini dan bebas dari kelaparan. Namun setelah acara pernikahan berakhir, kenyataannya sangat berbeda dari yang dia harapkan, di mana setelah melihat kemewahan semalam, ternyata makanan dan rumah dari keluarga Well sangatlah memprihatinkan. Dan ternyata mereka adalah salah satu dari bangsawan termiskin di negara ini. Ketika Eric kembali setelah memancing, Well di sini mulai menanyakan semua hal yang membingungkannya. Eric di sini kemudian mengungkapkan bahwa mereka sebenarnya adalah keluarga bangsawan miskin. Pesta pernikahan itu hanyalah cara untuk menjaga nama baik keluarga agar terlihat layak sebagai bangsawan. Dan makanan lezat semalam yang disajikan hanyalah untuk acara khusus pernikahan saja. Mulai sekarang, Well harus terbiasa dengan roti keras dan sup sederhana di rumahnya. Saat Eric membersihkan ikan hasil tangkapannya, Well mulai berpikir kalau mungkin masih ada harapan karena ia hanya memiliki 2 saudara. Namun kenyataannya kembali mengejutkan ketika beberapa orang mulai mendekati mereka.
Di antara mereka ada Helmut, Paul, Hermann, Walter, dan Karl. Semuanya adalah kakak-kakak Well, dan Well di sini menyadari bahwa dia bukanlah anak ketiga, tetapi dia adalah anak ke-8 dari keluarga bangsawan miskin. Dengan begini, semakin tipis harapannya untuk mendapatkan kemewahan di keluarga ini. Kerajaan tempat Well tinggal memiliki ibu kota bernama Stuttgart dengan populasi mencapai 1 juta orang. Di wilayah selatan terdapat wilayah Duke Bleikroder, dan setelah melewati pegunungan yang jauh, terdapat wilayah Kesatria Baumeister, tempat tinggal Well saat ini dengan populasi yang hanya sekitar 800 orang saja. Well merasa hidupnya saat ini buntu dan penuh ketidakpastian. Selanjutnya, saat Well sedang jalan-jalan, dia melihat Eric dan 2 kakaknya sedang bersiap untuk meninggalkan tempat tinggal mereka di sini. Dan kakak-kakaknya berencana pergi untuk mencari jalan hidup mereka sendiri. Sebagai keluarga bangsawan miskin, mereka tidak bisa bertahan di tempat seperti ini, agar mereka tidak membebani keluarga. Seluruh tanah keluarga mereka juga akan diwariskan kepada kakak pertama mereka, yaitu Kurt. Ketika kakak-kakaknya pergi, mereka tidak akan lagi memiliki status bangsawan, termasuk Well jika sudah dewasa. Setelah memberikan nasihat, mereka pun pergi meninggalkan semua orang. Selanjutnya, saat Well sedang mencari buku, Well menemukan sebuah bola kristal dan sebuah kertas. Kertas itu menjelaskan bahwa bola kristal itu dapat digunakan untuk mengukur kekuatan sihir seseorang. Dikatakan juga bahwa meskipun setiap manusia memiliki mana, hanya 1 dari ribuan orang yang bisa menggunakan sihir. Hal ini menandakan pengguna sihir cukup langka. Selembaran itu juga menyebutkan bahwa bakat sihir tidak terpengaruh oleh garis keturunan dan kekuatan sihir yang hebat bisa dimiliki oleh siapa saja secara setara. Saat Well mencoba bola kristal itu, tolong. di sisi lain, seseorang dalam kejauhan merasakan kekuatan dari Well tersebut. Di kertas itu tertulis juga bahwa jika bola kristal bersinar, berarti orang tersebut memiliki bakat sihir dan disarankan untuk mempelajarinya lebih lanjut melalui buku sihir atau berguru. Well pun di sini mencari buku tentang sihir, tetapi dia tidak menemukan apapun yang membahas sihir. Tak lama kemudian, ayahnya datang dan Well bertanya apakah ada buku sihir lain. Namun, ayahnya mengatakan tidak ada karena dia sendiri tidak bisa membaca. Pantas saja semua buku di sini adalah kisah cinta, bukanlah tentang buku sihir. Ayahnya kemudian di sini meminta Well untuk pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Di hutan, Well mencoba menggunakan sihirnya tetapi tidak berhasil. Saat itu tiba-tiba seseorang menghampirinya. Dia memperkenalkan diri sebagai Alfred Rainford, seorang penyihir tingkat atas. Well kaget karena dia datang tiba-tiba. Alfred di sini mencoba untuk menenangkan Well yang panik, lalu membuang rantingnya yang dibawa Well. Tetapi ranting yang jatuh itu malah jatuh ke jurang. Dan secara kebetulan, ranting itu menyebabkan bebatuan di sekitarnya runtuh dan menimpa babi hutan di sana. Babi hutan itu merasa marah dan mulai mengincar mereka berdua. Di saat Well ketakutan dan ingin lari, tetapi Alfred menahannya. Kemudian dia menyuruh Well untuk menggunakan sihir angin. Alfred di sini mengajarkan Well cara menerima mana dalam dirinya dan mengalirkan ke seluruh tubuhnya. Ketika babi itu menyerang, tiba-tiba sayangnya serangan Well di sini cukup lemah, jadi Alfred melancarkan serangan sihirnya sendiri. Hal itu membuat babi itu terhempas jauh. Dia memuji Well karena berhasil menggunakan sihir pertamanya, lalu Alfred memperkenalkan dirinya sebagai mantan penyihir di wilayah Duke Bleikroder dan mengatakan bahwa Well memiliki potensi untuk menjadi penyihir yang lebih hebat darinya. Setelah itu Well mengobrol dengan Alfred sambil ngeteh. Well di sini langsung menyadari perbedaan kualitas teh yang disajikan Alfred dibandingkan dengan yang biasa dia dapatkan di keluarganya. Alfred di sini menginginkan seorang murid dan ingin mewariskan seluruh ilmu sihirnya kepada Well. Awalnya, Well merasa ragu karena dia tidak memiliki uang untuk membayar pelajaran tersebut, tetapi Alfred di sini mengatakan kalau itu tidak masalah selama dia bisa mendapatkan murid yang cocok seperti Well. Mendengar itu, akhirnya Well pun setuju untuk belajar, tetapi Alfred juga memperingatkan Well untuk merahasiakan bakat sihirnya dari semua orang termasuk keluarganya. Karena meskipun Well adalah anak ke-8 dalam keluarganya, seseorang pengguna sihir memiliki peluang langsung untuk menjadi penguasa. Situasi ini terlalu berbahaya bagi Well yang masih seorang anak-anak jika terjadi perebutan hak waris di keluarga. Besoknya, Well langsung belajar ilmu sihir dengan Alfred. Di saat Alfred ingin memberitahu aliran mana kepada Well, dia merasa aneh karena tubuh gurunya sangatlah dingin. Well di sini mencoba melakukan apa yang diinstruksikan oleh Alfred dan merasakan aliran energi sihir dari gurunya.
Alfred di sini awalnya merasa ragu kalau energi sihir Well tidak akan mampu mengimbanginya, mengingat bahwa batas maksimal energi sihir sudah ditentukan saat kelahiran mereka dan tidak bisa bertambah. Namun yang mengejutkan, energi sihir Well ternyata mampu mengimbangi energi sihir Alfred, bahkan melebihi batas maksimal energi sihir yang dimilikinya. Sementara itu, ayah Well dan Kurt merasa heran dengan bola kristal di rak yang berbeda. Ayah Well di sini tiba-tiba teringat tentang Well yang ada di sana sebelumnya. Mereka berdua pun tertawa dan menganggap kalau tidak mungkin seorang Well bisa menggunakan sihir. Lalu, saat Well sedang belajar sihir tingkat dasar dan Alfred yang baru datang bilang kalau Well bisa mempelajari sihir tahap selanjutnya. Dia juga membawa sayuran gunung untuk Well agar Well tidak dicurigai karena dia keluar untuk mencari sayuran. Dan di saat makan malam, keluarganya memuji Well yang bisa mengumpulkan berbagai macam sayuran. Ayahnya juga di sini menanyakan sayuran yang didapat Well hanya bisa tumbuh di seberang sungai yang bahkan tidak ada jembatan untuk melewatinya. Dia awalnya heran dan bercanda kalau Well mungkin bisa menggunakan sihir terbang, namun dia langsung tertawa karena dia merasa hal itu tidak mungkin. Sementara itu, Kurt di sini mulai curiga kepada Well yang mungkin bisa sihir karena takut posisi hak warisnya bisa terrebut. Selanjutnya, Well bersiap untuk belajar sihir pelacakan bersama Alfred. Begitu Well merasakannya, setelah berhasil menangkap burung itu, mereka pun membakarnya dan menikmatinya bersama. Well di sini menambahkan wasabi yang dia temukan di hutan dan Alfred mencobanya dalam jumlah yang sangat banyak. Hal itu tentu membuat Well keheranan karena memakan wasabi dalam jumlah banyak itu sangat tidak normal bagi manusia biasa. Selanjutnya, saat latihan, Well di sini mengungkapkan kepada Alfred bahwa kakaknya, Kurt, sering mengawasinya. Alfred di sini menjelaskan bahwa Kurt mungkin sudah curiga kepada Well yang bisa menggunakan sihir dan khawatir kalau Well akan menjadi tuan tanah berikutnya jika dia benar-benar terbukti bisa menggunakan sihir. Well merasa tidak ingin berebut hak waris karena itu terlalu merepotkan baginya. Lalu Alfred di sini menyarankan agar Well menjadi seorang petualang jika ingin hidup bebas. Dia meyakinkan Well bahwa menjadi petualang adalah pilihan yang bagus karena dia sendiri juga pernah menjalani kehidupan itu. Mendengar itu, Well merasa sangat ingin menjadi petualang, namun Alfred tiba-tiba merasakan sakit di tubuhnya dan merasa bahwa waktu yang dimilikinya semakin sedikit. Saat makan malam di rumah, Well menyampaikan niatnya untuk pergi menjadi petualang dan mendaftar di akademi setelah usianya mencapai 12 tahun. Kurt yang mendengar itu merasa senang karena posisinya sebagai hak waris aman karena Well akan menjadi petualang. Namun ayah mereka mengatakan kalau dia tidak memiliki cukup uang untuk mendaftarkan Well ke akademi petualang. Di sini Well merasa kecewa menerima kenyataan ini dan curhat kepada gurunya. Alfred di sini kemudian menjelaskan bahwa Well bisa ke sana setelah melewati pegunungan di utara di wilayah Bowmeister dan di sana terdapat wilayah Breakburg, tempat akademi petualang berada. Di kota perdagangan itu, anak-anak bahkan bisa bergabung dengan serikat pedagang dan menjual barang yang mereka dapatkan untuk bisa membayar biayanya sendiri. Karena lokasi tersebut sangatlah jauh, Alfred di sini akan mengajari Well sihir terbang. Jika Well mahir menggunakannya, dia bisa berpergian dengan sangat cepat. Alfred kemudian membawa Well terbang. Dia memperlihatkan dunia yang akan dijelajahi oleh Well yang sangat luas ini. Namun pada malam harinya, Alfred di sini merasakan sakit yang sangat luar biasa dan merasa waktu yang dimilikinya terasa semakin sedikit. Keesokan harinya, saat latihan terbang, Alfred di sini memberitahu Well bahwa besok akan menjadi latihan terakhir mereka dengan alasan bahwa Well sudah bisa mandiri. Well di sini merasa belum cukup mahir dan ingin tetap belajar, tetapi Alfred menegaskan kalau Well harus menuruti apa yang dia katakan. Saat makan malam, ayah Well memberitahu mereka bahwa seekor Whispering Dead terlihat di dalam hutan. Whispering Dead adalah monster undead yang bisa mempertahankan kekuatan hidupnya dan mampu berbicara dan juga memiliki tubuh yang mirip manusia, tetapi aslinya mereka adalah undead. Mereka disebut memiliki ciri-ciri tubuh yang dingin, panca indera yang tidak berfungsi, serta kulit yang sangat pucat. Mendengar penjelasan itu, Well teringat bahwa gurunya Alfred memiliki semua ciri-ciri yang disebutkan oleh ayahnya. Well terkejut mendengar hal ini dan segera terbang untuk menemui gurunya Alfred. Setelah bertemu, Well menarik Alfred dan mengajaknya pergi ke rumahnya agar bisa menghindari Whispering Dead yang dimaksud. Meskipun dia tahu kalau gurunya adalah undead yang dimaksud, tetapi Well tidak ingin menerima kenyataan itu. Sayangnya, Alfred di sini berkata kalau waktunya sudah tidak lama lagi di dunia ini karena tubuhnya sudah mulai digerogoti. Alfred bercerita kalau dia menjadi Whispering Dead setelah kejadian 5 tahun lalu, di mana saat dia mencari obat di hutan pemikat untuk putra sulung Duke yang menderita penyakit mematikan. Pada waktu itu, Duke dan pasukannya dengan total 2.000 orang melawan para monster di sana. Namun jumlah monster yang sangat banyak itu, akhirnya Alfred terpaksa ikut bertarung untuk melindungi Duke dan pasukan hingga kehabisan mana. Dan pasukan mereka pun dikalahkan. Setelah kekalahan tersebut, Alfred merasakan penyesalan mendalam yang mengubah dirinya menjadi Whispering Dead.
Dia percaya jika keinginannya sebagai Whispering Dead dipenuhi, maka dia akan menghilang dari dunia ini. Keinginan Alfred adalah untuk mewariskan sihir yang telah dia pelajari selama 30 tahun. Ketika merasakan kehadiran Well yang bisa menggunakan sihir, Alfred di sini merasa sangat bahagia. Dan kini Alfred ingin Well menerima ujian terakhir darinya untuk membuktikan bahwa Well adalah orang yang dicari olehnya. Dia ingin Well mensucikannya. Alfred di sini akan mengajarkan Well sihir suci yang dapat digunakan untuk mensucikan mayat hidup, yang berarti menghancurkan tubuhnya sendiri. Well merasa hal itu tidak mungkin dia lakukan, tetapi Alfred berkata kalau dia tidak ingin berubah menjadi zombie dan menyerang manusia. Jadi Alfred di sini memberitahu Well bahwa sihir suci sama dengan tenaga kehidupan yang ada di dunia ini. Walaupun Well merasa tidak tega, tetapi Alfred meminta Well untuk membantunya beristirahat dengan tenang dari dunia ini. Mendengar permintaan itu, Well langsung berterima kasih kepada Alfred dan menggunakan sihir suci untuk memurnikan gurunya sebagai penghormatan terakhir. Alfred juga di sini berterima kasih dan menyemangati Well untuk berjuang dalam hidupnya yang baru. Well di sini menangis kencang, tetapi di saat yang sama dia merasa lega dan bertekad akan berjuang demi hidupnya. Dan akhirnya setelah berumur 12 tahun, Well di sini meninggalkan rumahnya karena dia ingin mulai menjadi petualang dan menjadi hidup bebas. Setelah mendaftar, Well akhirnya bisa langsung belajar di Akademi Petualang dengan harapan untuk memulai hidup baru setelah 7 tahun mengasingkan diri. Tapi Well di sini tidak percaya diri karena komunikasinya kurang lancar, tetapi dia berharap bisa mendapatkan beberapa teman di sini. Namun anehnya, para murid di sini hanya diam saja. Hal itu membuat Well sedikit cemas karena tidak ada respon dari semua orang. Setelah itu, guru mereka membagikan formulir pendaftaran untuk pembentukan party. Semua murid di sini diminta untuk membentuk tim sebagai persiapan latihan berkelompok yang akan diadakan bulan depan. Meski ingin berpartisipasi, Well di sini kurang percaya diri karena dia belum mengenal siapapun di kelas itu. Saat makan siang, Well pun di sini masih merasa terasingkan dari teman sekelasnya. Sementara itu, Louise dan Lina memperhatikan dari kejauhan. Mereka membahas bahwa Well adalah salah satu penerima beasiswa di bidang sihir di akademi ini dan kemampuan sihirnya sudah setara dengan petualang tingkat tinggi. Erwin yang baru saja bergabung menambahkan bahwa pelatih sihir di akademi pun sudah kehabisan materi untuk diajarkan kepada Well. Mereka bertiga menyadari bahwa jika mereka bisa membentuk party dengan kelompok Well, masa depan mereka pasti akan lebih terjamin karena party yang terbentuk di akademi seringkali bertahan bahkan setelah lulus. Erwin di sini kemudian menulis nama Louise dan Lina di daftar pembentukan party. Ia berencana untuk membentuk kelompok bersama mereka berdua. Dengan kombinasi kekuatan mereka, Erwin berharap Well akan terkesan dan bergabung dengan party mereka, dan Louise di sini menyetujui rencana Erwin. Sementara itu, Well ingin menawarkan bumbu merica buatannya, namun Well di sini merasa ragu dan menganggap mereka tidak memperhatikannya sama sekali. Tanpa disadari, mereka sebenarnya sedang memperebutkan Well dan membahas cara untuk mendekatinya dan mengajaknya bergabung dalam party mereka. Selanjutnya di kelas, guru mereka memberitahu bagi siswa yang tidak mendapatkan dukungan dari keluarga, akademi menyarankan mereka untuk berburu secara berkelompok demi keamanan. Dan hasilnya bisa dijual di guild petualang. Well yang mendengar ini merasa sedih karena dia yakin tidak ada yang bisa mengajaknya berburu. Di sisi lain, Louise, Lina, dan Erwin sedang memikirkan strategi untuk membuktikan kemampuan mereka kepada Well dengan harapan Well akan mengakui kemampuan mereka dan mau bergabung. Lalu saat sedang mengumpulkan hasil buruan, Louise, Lina, dan Erwin merasa puas dengan hasil mereka yang cukup banyak. Mereka saling memuji kemampuan satu sama lainnya karena keberhasilan ini. Namun ketika Well dengan tenang mengeluarkan buruannya dari kantung sihir, para murid terkejut melihat banyaknya hasil tangkapan Well. Salah satu murid di sini mendekati Erwin dan berkata kalau dia sudah menyerah untuk mengajak Well masuk ke dalam partinya. Menurutnya, Well di sini sudah berada di level yang sangat berbeda dari mereka dan tidak mungkin Well akan mengakui kemampuan mereka. Setelah mengatakan itu, murid tersebut pergi diikuti oleh murid-murid lainnya yang merasa putus asa. Setelah menerima uang dari hasil buruannya, Well di sini berniat mengajak teman-teman sekelasnya untuk makan bersama. Tetapi Lina menegaskan bahwa dia tidak akan pernah menyerah. Dia bertekad bahwa satu-satunya cara untuk diakui oleh Well adalah dengan mendapatkan buruan besar. Besoknya, mereka bertiga memutuskan untuk pergi jauh ke dalam hutan untuk mencari buruan yang lebih besar agar mereka diakui oleh Well. Saat sedang berjalan di hutan, Lina di sini merasakan keberadaan monster. Ternyata benar, mereka tiba-tiba dikepung oleh kawanan serigala. Di sisi lain, Well sedang menggunakan sihir pelacak dari kejauhan melihat bahwa Erwin dan teman-temannya sedang dalam bahaya. Well di sini langsung bergegas menyelamatkan mereka dengan harapan bisa memulai pertemanan. Erwin, Louise, dan Lina berjuang mati-matian melawan para serigala ini, tetapi mereka selalu kewalahan. Erwin di sini terluka dan berusaha menyelamatkan Louise.
Untungnya, Well di sini tepat waktu dan menggunakan sihirnya untuk menolong mereka. Setelah kejadian itu di ruang UKS, Erwin, Louise, Lina meminta maaf kepada Well karena telah merepotkannya. Mereka mengaku bahwa sebenarnya ingin diakui oleh Well dan berharap bisa bergabung dengan partinya saat memasuki hutan tadi. Well di sini tidak menyangka mendengar hal itu dan merasa kaget. Mereka juga menjelaskan bahwa mereka tidak ingin memaksakan diri lagi dan siap mencari cara lain untuk meraih masa depan mereka. Namun tiba-tiba guru mereka masuk ke dalam UKS dan mengumumkan bahwa semua siswa penerima beasiswa akan diundang ke pesta teh yang akan diundang oleh Duke Blanchcroder. Mendengar itu, mereka pun kaget dan di kelas semua orang heboh dengan undangan Duke tersebut. Namun salah satu murid mengatakan bahwa tujuan utama Duke Blanchcroder sebenarnya adalah untuk mengincar Well. Menurutnya, mereka semua hanyalah pelengkap di acara tersebut. Murid-murid lain yang mendengarnya hanya bisa setuju dengan pendapat itu setelah dipikir-pikir. Meskipun demikian, Louise, Lina, dan Erwin tidak akan menyerah begitu saja. Mereka bertekad untuk menarik perhatian Duke Blanchcroder dengan pakaian yang mencolok agar terlihat menonjol di pesta tersebut. Well yang mendengar percakapan mereka hanya bisa tersenyum karena merasa sedikit bersalah atas kejadian ini. Saat acara dimulai, Louise dan lainnya menggunakan pakaian yang bagus untuk menarik perhatian Duke Amadeus Blanchcroder. Namun sayangnya Duke Amadeus mendekati Well dan mengabaikan Lina dan yang lainnya seperti yang diduga. Dia di sini bertanya kenapa keluarga Well jarang datang ke acara seperti ini. Well di sini menjawab kalau keluarganya sedang mengalami kesulitan keuangan dan dia hanya bisa meminta maaf atas ketidakhadiran mereka. Duke Amadeus di sini kemudian mengungkapkan niatnya untuk berbicara dengan Well. Sebelum itu, Well di sini meminta izin untuk mengajak anggota partinya, yaitu Louise, Lina, dan Erwin untuk ikut bersamanya. Mereka kaget karena Well tiba-tiba berkata seperti itu, tetapi mereka pun ikut ke dalam untuk bertemu dengan Brantag Ringstad, seorang penyihir keluarga Duke dan guru dari Alfred Rainford. Brantag di sini memberitahu mereka bahwa Alfred telah lama tewas di dekat wilayah keluarga Well dan kini telah menjadi Whispering Dead. Sebagai guru Alfred dan pengguna sihir pelacak, Brantag terus memantau keberadaan Alfred. Dia menyadari bahwa energi Alfred menghilang beberapa tahun yang lalu. Brantag di sini mengingat bahwa Alfred ingin mewariskan sihirnya kepada seseorang dan Brantag merasa harapannya tidak akan terwujud karena sosok hebat seperti Alfred sulit menemukan murid yang pantas. Namun setelah melihat Well yang membawa kantong sihir milik Alfred yang hanya bisa digunakan oleh orang yang diwarisinya, Brantag menyadari bahwa harapan Alfred pasti telah terwujud dan Well adalah muridnya. Well di sini menjelaskan bahwa dia telah memurnikan Alfred sebelum dia menjadi zombie. Semua orang di sini terkejut dan Brantag mengucapkan terima kasih kepada Well karena telah memberikan kedamaian bagi Alfred. Well di sini ingin mengembalikan perbekalan yang berisi untuk 2000 pasukan yang digunakan dalam peperangan di hutan pemikat. Setelah itu, Louise, Lina, dan Erwin menyadari bahwa Well memiliki pengalaman yang mirip dengan mereka karena tidak diakui oleh keluarga karena bukan bertas sulung. Di saat Well datang, Lina kemudian menyatakan bahwa mereka tidak pantas untuk bergabung dengan party Well. Dia berkata kalau mereka hanya berencana untuk memanfaatkan kekuatan Well untuk keuntungan mereka. Well di sini merasa bahwa mereka tidak berbeda satu sama lain karena dia sendiri telah menyeret mereka ke dalam masalah ini sebab dia tidak ingin pergi sendirian bersama orang-orang yang memiliki kedudukan lebih tinggi di negeri ini. Sebenarnya, Well memang ingin membentuk party dengan mereka dari awal. Menurutnya, meskipun keadaan sulit, berjuang bersama teman akan lebih menyenangkan, sesuai dengan nasihat gurunya yang selalu mengingatkan untuk menikmati apapun yang diberikan oleh dunia ini. Mendengar itu, mereka semua tertawa dan tidak menyangka bahwa alasan Well ingin berteman dengan mereka hanyalah dengan alasan seperti itu. Saat itu, Brantag dan Amadeus datang untuk memberitahu Well bahwa dia telah mendapatkan hadiah berupa 20% dari nilai barang-barang yang dikembalikan. Yang berarti, Well di sini akan mendapatkan 1000 koin emas. Semua teman Well di sini terkejut, begitu juga dengan Well. Kaget. Kaget. Selain itu, Well juga diberitahu akan mewarisi rumah Alfred. Selanjutnya, Well dan teman-temannya sedang dalam perjalanan untuk menghadiri pernikahan kakak Well yang akan menikah dengan keluarga kesatria bangsawan. Louise di sini sangat bersemangat dan mengatakan bahwa dia akan menjadi kepala pelayan dan menarik perhatian dengan pakaian yang mencolok kembali. Namun, karena terlalu bersemangat, ia hampir saja terjatuh karena kostumnya dan menabrak Erwin yang tampak ketakutan karena mereka sedang berada di atas kapal yang melayang di udara. Brantag di sini mengatakan bahwa kapal ini kecil kemungkinan untuk jatuh. Mendengar penjelasan Brantag, Erwin merasa sedikit tenang. Namun tiba-tiba awan hitam muncul di langit dan Brantag yang sadar mulai memperingatkan bahwa kapal ini bisa saja jatuh jika diserang oleh seekor naga.
Yang menyerang mereka saat ini adalah undead naga purba, sesuatu yang di luar kendali mereka. Pelayan itu mencoba menenangkan para penumpang dengan mengatakan bahwa penyihir terkuat di kapal, Brantag, sedang mengurus naga tersebut. Di sisi lain, Brantag mengatakan bahwa dia tidak bisa mengalahkan naga undead itu. Alasannya, naga tersebut hanya bisa dikalahkan dengan sihir suci, sementara Brantag tidak memiliki kemampuan untuk menggunakannya. Satu-satunya orang yang dapat menyelamatkan mereka adalah Well. Awalnya, Well menolak karena merasa dirinya tidak sanggup, namun Brantag meyakinkan Well dengan mengatakan bahwa Alfred, guru Well, akan menghadapi situasi seperti ini dengan senyuman. Mendengar ini, Well pun akhirnya setuju. Akhirnya, Well terbang untuk menuju naga undead, sementara Brantag menciptakan perisai untuk melindungi kapal. Well di sini menggunakan seluruh kekuatan sihir sucinya agar bisa memurnikan naga itu. Lalu akhirnya dia berhasil memurnikan naga tersebut. Teman-temannya bersorak gembira ketika melihat Well menang. Brantag di sini mengingatkan Well untuk menggunakan kantong sihirnya untuk mengumpulkan tulang-tulang naga tersebut. Well pun segera melakukannya dan berhasil mengumpulkan sisa-sisa tulang naga itu, termasuk sebuah kristal merah yang ia temukan setelah dimurnikan naga. Akhirnya mereka bisa melanjutkan perjalanan ke ibu kota dengan aman, dan Well dan teman-temannya pun bisa menikmati perjalanan dan berbelanja di ibu kota. Tiba-tiba saat itu Aunterio yang merupakan salah satu kepala perusahaan dagang terbesar di ibu kota mengatakan bahwa Well tidak akan semudah itu berbelanja dengan bebas di ibu kota. Aunterio juga adalah teman lama Brantag sewaktu mereka masih menjadi petualang. Well di sini bingung dengan perkataan tersebut, namun Aunterio hanya mengatakan bahwa Well akan mengetahuinya sendiri ketika dia tiba di ibu kota. Setelah perjalanan panjang, akhirnya mereka sampai di ibu kota. Brantag berkata kalau ia harus mengurus sesuatu sehingga ia menyerahkan semuanya kepada Aunterio. Setelah dia pergi, mereka disambut oleh para prajurit yang menginformasikan bahwa Yang Mulia Raja sedang menunggu mereka di kastil. Sesampainya di kastil, Erwin dan yang lainnya pergi ke pernikahan kakaknya terlebih dahulu, sedangkan Well dan Aunterio menghadap Yang Mulia Raja yang mengundang Well untuk memberinya penghargaan karena telah menyelamatkan banyak nyawa di kapal serta membunuh undead naga purba. Sebagai bentuk penghargaan, Well dianugerahi gelar Baron peringkat ke-6 dan menerima medali naga kembar. Meskipun bingung, Well di sini tetap mengucapkan ikrar seperti yang telah diberitahu oleh Aunterio. Sementara itu di kediaman Erik, Brantag dan teman-teman Well sedang berkumpul. Mereka juga membicarakan tentang gelar bangsawan yang akan diterima Well. Meskipun Well berasal dari keluarga kesatria rendahan, gelar Baron ini akan menempatkannya di atas keluarga Baumeister yang lebih mapan. Lina khawatir bahwa Well mungkin akan berhenti menjadi petualang setelah mendapatkan gelar bangsawan, tetapi Brantag di sini menjelaskan meskipun Well menjadi Baron, dia tidak memiliki sebuah wilayah dan tidak terikat tanggung jawab untuk tinggal di ibu kota. Oleh karena itu, keputusan untuk terus menjadi petualang atau tidak sepenuhnya bergantung kepada keinginan Well sendiri. Namun, Well di sini pasti telah memahami betapa sulitnya hidup di antara para bangsawan. Benar saja, di dalam kastil terjadi perdebatan sengit mengenai hadiah yang akan diberikan kepada Well sebab keberhasilannya. Kardinal Hohenheim berusaha menarik simpati Well agar berpihak kepada gereja, sementara Tuan Marshal Edgar berharap Well akan mendukung militer. Di sisi lain, Tuan Komisioner Rugner berusaha untuk mengurangi nilai hadiah yang akan diberikan kepada Well. Dalam situasi kali ini, Well hanya bisa menghela napas. Untungnya hal itu berhasil diselesaikan. Saat Well keluar dari istana, seorang pria tiba-tiba menunjukkan kemahirannya menggunakan tombak dan berharap dapat dipekerjakan oleh Well karena dia bisa melihat masa depan cerah yang dapat dia terima sebagai bawahan yang menerima medali naga kembar, penghargaan yang belum pernah diberikan dalam 2 abad terakhir. Namun, pria itu akhirnya diusir oleh para penjaga karena terlihat mengganggu. Aunterio di sini kemudian memperingatkan Well bahwa setelah ini akan banyak sekali orang yang seperti pria tadi yang ingin mendekatinya, bahkan para pedagang yang ingin menikahkan putri mereka dengan Well pun akan semakin banyak. Pada hari pernikahan Erik, kakak tertua mereka, Kurt menyuruh 2 adiknya untuk membeli hadiah pernikahan menggantikan keluarga Baumeister karena keluarga mereka kekurangan dana. Padahal mereka hanyalah penjaga rendahan yang masih kesulitan secara finansial, jadi tidak mungkin mereka bisa membelikan hadiah. Diketahui hadiah pernikahan adalah simbol kehormatan keluarga. Mereka merasa harus menyiapkan sesuatu yang layak, dan Lina menyebut bahwa situasi ini bisa membuat keluarga Duk malu karena keluarga Baumeister merupakan pelayan Duk. Seharusnya Duk memberikan pinjaman kepada bawahan seperti mereka, tetapi sepertinya keluarga Baumeister takut meminjam lebih awal karena khawatir tidak bisa membayarnya. Akhirnya dengan bantuan Well yang membelikan hadiah, acara pernikahan pun berjalan dengan lancar.
Setelah acara, Well yang merasa sedikit kelelahan didatangi oleh Aonterio yang datang dan memberikannya komekoji, barang yang sangat diinginkan oleh Well. Well pun di sini sangat senang menerimanya. Dia pun langsung mengajak teman-temannya untuk membuat sesuatu dari bahan-bahan yang telah dikumpulkan, yaitu sebuah miso. Setelah mencampurkan adonan miso, Well menutupnya dan mulai proses fermentasi. Biasanya proses ini memakan waktu 1 tahun, namun dengan kekuatan sihirnya, Well dapat mempercepat proses fermentasi tersebut. Kini setelah selesai membuat miso, mereka mencicipi miso buatan Well dan memuji rasanya yang sangat enak. Well sadar bahwa dia harus mulai menjalani kehidupan barunya sebagai bangsawan di sini dan bertekad untuk hidup dengan cermat dan meyakinkan semua orang bahwa dirinya sedang benar-benar berusaha untuk menjalani peran barunya sebagai seorang bangsawan yang bertanggung jawab. Sementara itu di tempat lain, Kardinal Hohenheim sedang memanggil cucunya Elise. Dia memutuskan siapa yang akan menjadi suami Elise di masa depan. Setelah Well menyelesaikan upacara pembaptisan yang diadakan oleh Kardinal Hohenheim di gereja, sebagai ucapan terima kasih, Well memberikan hadiah kepada Kardinal Hohenheim. Setelah itu, Elise, cucu Kardinal Hohenheim, datang untuk menyajikan teh. Well dan Elise pun kemudian saling memperkenalkan diri. Ketika Well menatap Elise, dia menyadari bahwa Elise memiliki energi sihir yang banyak. Elise di sini bisa menggunakan sihir suci, terutama sihir penyembuhan, dan sering membantu orang-orang sakit di gereja. Di gereja, Elise juga bekerja bersama para suster dan mereka dikenal sebagai gadis suci Hohenheim. Kardinal berkata kalau dia ingin Elise agar dapat hidup sebagai wanita biasa dan menikah, bukan menjadi seorang pendeta. Mendengar itu, Well dengan santai bercanda kalau Elise pasti banyak diminati karena kecantikannya. Candaan itu terus berlanjut hingga tanpa disadari, candaannya malah justru mengarah kepada kesepakatan secara tidak langsung. Well dan Elise pun bertunangan karena Kardinal menganggap candaan itu dengan serius. Dan saat melihat hadiah dari Well yang berupa uang banyak, Kardinal Hohenheim memuji Well karena ternyata dia juga paham soal etika dan sopan santun dalam dunia bangsawan ini. Keluarga Hohenheim adalah keluarga dengan gelar Viscount dan hanya seorang tingkat baron atau lebih tinggi yang layak menikahi Elise. Dan kebetulan, Well yang baru saja menerima gelar baron memenuhi syarat tersebut. Ketika di rumah, Well merasa perjodohan ini terlalu cepat karena dia ingin memiliki waktu untuk menumbuhkan perasaannya terlebih dahulu. Teman-temannya juga terkejut mendengar kabar pertunangannya yang begitu cepat. Tetapi kakak Well segera mengingatkan bahwa pernikahan bangsawan di dunia ini seringkali bukan atas dasar cinta, melainkan urusan politik. Setelah itu, Well kini mengenakan pakaian badut sebagai penyamaran agar dia bisa berkeliling di ibu kota tanpa menarik perhatian. Meskipun begitu, banyak orang yang tetap memperhatikannya dan Erwin mencoba menenangkan Well dengan berkata kalau dia tidak terlalu memikirkannya. Erwin juga menyarankan agar Well membawa oleh-oleh untuk Elise sebagai tanda perhatian. Hal ini membuat Well bertanya-tanya apa yang sebenarnya Elise pikirkan tentang perjodohan mereka. Saat dia akan pulang, Well bertemu dengan pria tombak yang menunggunya di luar kastil waktu itu. Meski pakaiannya sudah seperti badut, pria itu tetap mengenali Well dan membuat orang-orang di sekitarnya juga menghampiri Well. Di saat pria itu ingin menunjukkan kehebatannya, tiba-tiba saat di rumah, Eric di sini menyarankan untuk merekrut beberapa pengikut agar dia bisa menolak yang lainnya juga. Erwin kemudian menawarkan diri dan Well menyetujuinya. Erwin masih bingung dan tidak percaya karena dia malah diangkat menjadi pengikut Well, padahal dia tadi hanya bercanda. Setelah itu, Well pamit pergi ke suatu tempat. Ternyata Well sebenarnya ingin menemui Elise dan membawa kue yang telah dibelinya tanpa ingin diketahui oleh Kardinal. Sayangnya kue tersebut sudah hancur saat jatuh tadi. Di sini Well menanyakan perasaan Elise mengenai pertunangan itu. Elise dengan tenang menjawab bahwa dia merasa sangat terhormat bisa menjadi istri Well dan sangat senang dengan keputusan ini. Dia juga memahami alasan kakeknya menjodohkan dengan Well. Mendengar hal ini, Well merasa sedikit lega karena Elise mau menerimanya. Di tempat lain, Erwin memberitahu Louise dan Lina bahwa dia sudah menjadi pengikut Well. Keduanya terkejut mendengar kabar tersebut karena mereka telah didahului untuk menjadi pengikutnya juga. Erwin di sini menawarkan diri untuk membujuk Well agar mereka bisa menjadi pengikutnya sebagai juniornya. Namun Louise dan Lina tidak sudi menjadi junior Erwin. Di saat itu, Eric dan istrinya datang untuk meminta bantuan Erwin, Louise, dan Lina untuk mengupas kentang. Melihat pasangan baru itu, Louise di sini mulai merasa bahwa mereka bisa menjadi selir Well dan kedudukan mereka akan berada di atas Erwin. Jadi mereka akan mencoba strategi menjadi selir Well. Dan ketika Well pulang, Louise segera memulai operasi untuk menggoda Well, tetapi Tolong.
Rencananya tidak berjalan seperti yang dia harapkan. Setelah itu, Louisa ingin mencoba pendekatan baru untuk menarik perhatian Well. Dia memotong pakaiannya menjadi lebih terbuka dan berharap bisa menggoda Well dengan cara yang lebih agresif. Lina yang melihatnya merasa kagum karena dia menganggap Louisa sangat berani dan agresif. Berbeda dengan dirinya yang cenderung lebih pasif, Louisa di sini menjelaskan bahwa dia harus bertindak seperti ini agar bisa membuat Well memilihnya sebagai selir. Jika itu terjadi, dia berharap bisa mendirikan dojonya sendiri dan mendapatkan pengakuan dari keluarganya. Louisa di sini lalu memberikan pakaian yang sudah dipotongnya kepada Lina dan memintanya untuk mencobanya. Namun setelah melihat pakaian itu, Lina dengan tegas menolaknya karena menurutnya pakaian itu terlalu terbuka. Besoknya, Well menerima undangan makan malam dari Elise. Saat tiba waktunya, mereka duduk untuk makan bersama. Koki yang telah menyiapkan makanan khusus untuk mereka, tetapi percakapan mereka sangatlah canggung dan kehabisan topik. Saat selesai makan, Well berencana pamit pulang, namun salah satu pelayan menyarankan agar Well membelikan sesuatu kepada Elise untuk mengenang kencan pertama mereka. Akhirnya mereka pergi ke toko perhiasan untuk mencari cincin pertunangan. Well di sini sedikit terkejut dengan harga yang tidak masuk akal di sini. Elise yang mengerti situasi Well mendekatinya dan berkata kalau dia tidak perlu memberi barang yang mahal untuknya. Namun Well yang merasa itu penting menjawab bahwa tidak masalah karena dia sudah mendapatkan hadiah yang besar dari membunuh naga. Setelah melihat-lihat, Well pun menemukan cincin yang menurutnya cocok untuk Elise. Cincin itu memang tampak polos tetapi memiliki batu sihir yang membuatnya sangat mahal. Meski harganya 300 koin emas, tetapi Well tetap membelinya sebagai simbol pertunangan mereka. Dalam perjalanan pulang, Elise bilang kalau Well pasti sudah mengetahui kalau cincin itu punya batu sihir yang bisa menyimpan kekuatan sihir yang besar. Jadi Elise rasa dia akan sangat berguna bagi Well. Tetapi Well sebenarnya tidak tahu tentang batu sihir itu. Dia hanya merasa cincin itu cocok dengan Elise dan bersyukur Elise menyukainya. Well juga memuji Elise yang tidak terasa tertekan karena sebutannya sebagai gadis suci sejak kecil. Padahal dia yang baru disebut sebagai pahlawan di kerajaan ini merasa sudah tertekan karena merasa tidak cocok dengannya. Lalu Well di sini ingin mencoba memasukkan sihir kepada cincin itu. Mereka di sini melihat pemandangan yang sangat indah. Setelah semua itu, si pelayan melapor kepada Kardinal Hohenheim tentang Well. Dia bilang Well adalah anak yang susah dipahami dan memperlakukan Elise sebagai gadis biasa. Dia tidak tahu apa yang sebenarnya dipikirkan oleh Well. Di sini, Louisa dan Lina berniat untuk menjadi selir Well akan mencoba rencana itu lagi ketika mereka kembali ke Breakburg. Mengingat saat ini Well sedang berada di ibu kota bersama Elise, tiba-tiba Elise datang menghampiri mereka. Dia ingin menanyakan tentang Well dari sudut pandang mereka, sementara itu di tempat lain Well sedang menghadapi Yang Mulia Raja yang meminta Well untuk menjalankan tugas penting mengalahkan naga. Meski kaget, tetapi Well di sini tidak bisa menolaknya. Komandan Warren di sini menjelaskan bahwa mereka ingin mengembangkan wilayah padang rumput Palkennya untuk mengatasi masalah pangan di ibu kota. Namun area tersebut dikuasai oleh naga purba yang bernama Gregorland. Dan hanya pengguna sihir saja yang mampu melawan naga agar tidak menjadi abu. Dan mereka akan pergi bertiga bersama Armstrong, salah satu penyihir kerajaan terkuat. Setelah menyapa Well sebagai pahlawan baru, ia menghadap raja dengan penuh semangat untuk melaksanakan misi sekarang juga, yang membuat Well sangat terkejut. Akhirnya mereka berangkat menggunakan sihir terbang. Di sisi lain, Eric sedang memberitahu Erwin, Louisa, dan Lina tentang pembentukan pasukan khusus sementara untuk menjaga kota. Hal ini disebabkan oleh kekhawatiran akan serangan dari monster dari padang rumput Palkenya. Di saat Well sudah mengalahkan naga, Well juga di sini ditunjuk untuk memusnahkan naga, tetapi karena statusnya sebagai bangsawan yang tidak memiliki tanah, Well hanya menerima medali dan uang sebagai hadiah pertempuran. Jadi, tugas ini sangatlah cocok bagi Well. Selanjutnya, di luar rumah Eric, pasukan sedang berkumpul. Erwin di sini ditunjuk untuk memimpin pasukan tersebut sementara waktu karena dia adalah satu-satunya pengikut Well. Meskipun Erwin agak ragu, Louisa, Lina, dan Eric meyakinkan bahwa Erwin hanya perlu menjadi figuran pengganti Well. Pasukan Well memang sedikit sulit diatur, tetapi Eric yakin mereka akan sangat membantu. Setelah mempersiapkan semuanya, Erwin bersiap pergi bersama mereka semua. Mereka adalah anak-anak bangsawan dan pengikut tanpa tuan yang memiliki ambisi untuk mengangkat nama mereka di masyarakat melalui pertempuran ini. Erwin, Louisa, dan Lina merasa sangat gugup menghadapi pertempuran pertama mereka. Meskipun Louisa berusaha untuk menenangkan semua orang, tetapi Louisa terkejut saat Elise datang ke tenda mereka. Elise diminta untuk bergabung dengan mereka karena kemampuannya dalam menyembuhkan sangatlah diperlukan di medan perang. Setelah tiba, Elise di sini langsung bertanya tentang keberadaan Well. Lina dan Louisa memberitahunya bahwa Well sudah meninggalkan pasukan terlebih dahulu dan berkemah di dekat sarang naga agar dapat membunuhnya saat pagi nanti.
Besoknya, berantak Well dan Armstrong sedang bersiap menghadapi naga purba Gregorland. Armstrong di sini berteriak dan membangunkan naga itu, dan naga itu bangun dalam keadaan marah. Kemudian, Armstrong segera menggunakan sihirnya untuk menciptakan perisai sihir. Meski sihir itu sangatlah kuat, tetapi daya sedot mananya yang dikeluarkan pun sangat cepat berkurang. Setelah Armstrong berhasil melemahkan naga itu, Well di sini mengambil kesempatan itu untuk mengakhiri pertarungan. Akhirnya mereka berhasil mengalahkan naga tersebut. Di tempat lain, Elise dan Yelena sedang bersiap untuk memakan miso buatan Well. Setelah dicicipi, Elise mengatakan kalau rasanya sangatlah enak. Namun tiba-tiba seorang prajurit datang dengan berita bahwa Well telah berhasil membunuh naga itu. Mendengar kabar itu, mereka semua senang dan lega. Setelah berhasil mengalahkan naga, Well memasukkan tubuh naga itu ke dalam kantung ajaibnya untuk dijual karena dia tahu misi ini tidak memiliki imbalan. Tetapi dengan menjualnya, maka dia akan mendapatkan uang yang sangat banyak. Meskipun hanya tinggal monster-monster lemah yang tersisa, jumlah mereka yang sangat banyak menjadi tantangan yang harus dihadapi. Saat pertarungan berlangsung, banyak prajurit yang terluka parah dan mereka dirawat oleh Elise dan tim medis lainnya. Pertempuran tersebut begitu melelahkan karena jumlahnya sangat tidak masuk akal. Dan satu-satunya alasan mereka masih bisa bertahan di sini adalah karena para penyihir yang bertempur di garda terdepan. Namun kekhawatiran mulai muncul karena penyihir itu dikhawatirkan akan kehabisan energi. Elise yang mendengar kabar ini merasa cemas kepada Well yang ada di garda depan. Dan di saat energi sihir Elise tiba-tiba habis, cincin yang dikenakannya memancarkan cahaya terang dan sedikit mengembalikan kekuatan Elise. Setelah selesai, Elise keluar dari tenda untuk beristirahat. Salah satu prajurit menghampirinya dan dia mengatakan bahwa Well adalah seorang pahlawan sejati. Karena keberadaannya adalah alasan para prajurit masih bisa bertahan dalam pertempuran berat ini. Dia bahkan bertempur di garda terdepan sejak awal perang. Dia mengakui bahwa Well memang berbeda terlahir sebagai pahlawan. Ternyata itu membuat Elise teringat akan percakapannya dengan Well di kereta. Dia ingat bagaimana Well selalu tampak khawatir dengan dirinya sendiri sebab tidak merasa percaya diri disebut sebagai pahlawan. Karena itu, Elise di sini bertekad untuk melakukan yang terbaik di sini. Meski energinya telah habis, dia memutuskan untuk tetap membantu para prajurit bahkan dengan pengobatan manual. Tidak lama dari itu, tiba-tiba seorang prajurit datang dengan berita bahwa pasukan garda terdepan telah kembali dan mereka menang. Namun, prajurit tersebut segera meminta tim medis dengan cepat karena Baumeister terluka. Elise yang mendengar kabar tersebut langsung berlari dengan penuh kekhawatiran. Sesampainya di sana, ternyata kakaknya yang bermarga Baumeister lah yang terluka, sedangkan Well terlihat baik-baik saja. Namun setelah itu, Elise tiba-tiba pingsan karena kelelahan. Ketika Elise bangun, dia melihat Well sudah berada di depannya. Well berkata kalau dia mendengar banyak cerita tentang Elise di garda depan. Para prajurit mengatakan bahwa mereka bisa kembali bertempur berkat gadis suci yang telah menyembuhkan mereka, dan itu semua berkat Elise. Well kemudian mengucapkan terima kasih kepadanya. Saat Well akan pergi mengambil air, Elise tiba-tiba menahan tangannya. Dia mengatakan bahwa Well bukanlah pahlawan biasa. Sebelum Well bisa merespon, tiba-tiba Armstrong datang menghampiri mereka. Ternyata Armstrong adalah paman Elise yang membuat Well terkejut. Setelah perang berakhir, mereka bersiap untuk makan bersama. Louise dan Lina yang melihat interaksi mereka merasa bahwa rencana mereka untuk menjadi Cereluer akan gagal. Tapi siapa sangka Elise di sini menanyakan kepada Well apakah dia sudah bertunangan dengan Louise dan Lina karena mereka tinggal bersama. Well di sini menjawab bahwa dia belum bertunangan dengan siapapun kecuali dengan Elise. Well kemudian bertanya kepada Elise apa pendapatnya tentang selir. Dia pun menjawab bahwa memiliki selir adalah hal yang normal bagi bangsawan. Mendengar jawaban Elise, Louise dan Lina mengatakan bahwa mereka ingin bertunangan dengan Well juga. Louise dan Lina merasa bahwa rencana mereka telah berhasil untuk menjadi Cereluer. Saat ini sedang diadakan acara pernikahan kakak Well satunya, Helmut, yang menikah dengan seorang dari keluarga bangsawan kesatria juga. Pernikahan ini sebenarnya bertujuan untuk menjalin hubungan dengan Well, karena seluruh negeri sudah membicarakannya dan pengaruhnya semakin besar. Di tengah acara, Paul memberitahu Well untuk segera memutuskan apakah dia akan berpartisipasi dalam turnamen bela diri kerajaan yang akan diadakan setiap 3 tahun sekali. Turnamen ini tidak memiliki kategori sihir, hanya pedang, tombak, panah, dan tangan kosong saja. Sebagai keluarga bangsawan, Well harus menonjol dalam teknik berpedang dan penggunaan sihir itu dilarang. Mendengar itu, Well jadi kurang percaya diri. Lalu, di saat Erwin sedang berlatih dengan yang lainnya, dia merasa cara latihannya harus diubah karena selama 6 bulan terakhir, dia harus melawan Louise dan Lina yang terus diperkuat sihir. Meskipun sihir Lina lebih lemah dibandingkan Louise, Erwin merasa kesulitan untuk mengikutinya. Tiba-tiba mereka melihat sosok Well yang terbang menuju kediaman Kardinal Hohenheim. Melihat hal itu membuat Erwin cukup iri karena hanya dia yang tidak memiliki bakat sihir.
Berantak kemudian di sini memberitahu Louise, Lina, dan Erwin bahwa mereka harus mengikuti turnamen bela diri juga. Meskipun turnamen ini tanpa sihir, mereka di sini harus berusaha agar tidak menodai nama baik petinggi bangsawan. Mendengar itu, Louise dan Lina langsung pergi untuk berlatih agar tidak mempermalukan Well. Sementara itu, Erwin di sini masih santai dan merasa tidak ada yang perlu dia khawatirkan. Tetapi Berantak di sini mengingatkannya bahwa dia bisa saja diusir dari party ini karena Erwin tidak boleh menjadi beban bagi tim. Meski berteman, tetapi saat bertarung, mereka saling bertaruh nyawa dan saling mempercayakan kemampuan masing-masing. Jadi tidak ada alasan untuk mengikut sertakan seseorang yang lemah bagi party Well. Saat makan malam, Well mengumumkan kabar penting, di mana pemenang turnamen yang menang 2 kali berturut-turut yaitu Komandan Warren tidak akan mengikuti turnamen kali ini. Well juga memberitahu bahwa Elise akan bergabung dengan party mereka. Semua orang di sini setuju karena sihir penyembuh Elise akan sangat berguna bagi party. Lina dan Louise di sini mengajak Elise untuk mempersiapkan diri mengikuti turnamen, tetapi Elise menolak sebab dia tidak memiliki kemampuan yang cocok dalam bidang bela diri. Well di sini merasa lega karena semua orang setuju Elise bergabung. Kini dia hanya perlu mempersiapkan diri untuk mengikuti turnamen bela diri. Tiba-tiba Erwin di sini mengatakan bahwa dia akan memenangkan turnamen ini. Besoknya, Well berlatih bersama dengan semua orang. Erwin di sini sangat bersemangat setelah mendengar kata-kata Berantak kemarin. Tapi Well di sini kesulitan untuk mengimbangi mereka tanpa kekuatan sihir. Erwin di sini berlatih mati-matian untuk memenangkan turnamen ini. Tapi sayangnya saat makan malam, Well di sini mengumumkan bahwa Komandan Warren akan kembali mengikuti turnamen bela diri karena dia ingin mendidik generasi baru. Setelah mendengar itu, Erwin di sini pergi ke kamarnya dan merasa bahwa kesempatan untuk menang telah hilang. Diketahui Warren adalah anak ketiga dari bangsawan kelas bawah, tetapi dia memiliki keahlian yang luar biasa sehingga bisa menjadi komandan kesatria kerajaan Helmut. Louise di sini mencoba meyakinkan Erwin bahwa dia tidak perlu menang, tetapi Erwin di sini bersikeras bahwa dia harus menang karena dia tidak punya bakat sihir dan tidak ingin menjadi beban bagi tim dan yang lainnya. Dia merasa semua orang tidak akan mengerti perasaannya saat ini. Mendengar itu, Louise langsung pergi bersama Lina tanpa menghibur Erwin. Besoknya, Erwin datang kepada Well untuk membicarakan tentang party, namun ternyata dia masih tidur. Saat Erwin membangunkannya, Well di sini memanggil nama Elise. Melihat Erwin yang sedang kebingungan, Well di sini menjelaskan bahwa Elise sedang khawatir karena merasa menjadi beban bagi party sebab kekuatan fisiknya yang sangat lemah. Terlihat kalau dia selalu berlatih pagi-pagi agar tidak ketahuan orang lain. Setelah mendengar itu, Erwin di sini langsung mengungkapkan tekadnya untuk memenangkan turnamen sekali lagi di hadapan Well. Lalu Erwin di sini menghampiri Louise dan Lina untuk meminta maaf atas kejadian semalam yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Akhirnya mereka mulai berlatih bersama lagi. Di saat turnamen akan dimulai, Berantak serta Armstrong berharap bahwa Well dan yang lainnya bisa menjadi lolos ke babak penyisihan. Lalu di babak pertama, lawan Well adalah Komandan Warren. Sayangnya Well di sini langsung kalah oleh Warren yang sangat unggul dalam kekuatan fisik dan pedang. Akhirnya, Well di sini kembali menemui Armstrong serta Berantak untuk menonton pertandingan yang lainnya. Mereka di sini hanya berharap agar yang lainnya tidak kembali secepat Well, tetapi Well yakin bahwa mereka tidak akan cepat kembali, sebab dia tahu perjuangan mereka saat berlatih. Louise, Lina, dan Erwin terus berjuang di dalam turnamen, tetapi Louise di sini harus kalah di semifinal babak penyisihan. Di sisi lain, Lina di sini bersiap untuk melawan Roderick yang selalu ingin menarik perhatian Well. Saat pertandingan dimulai, sayangnya, Lina kalah dalam pertandingan tersebut dan gagal di pertandingan terakhir babak penyisihan. Lina menjelaskan kepada mereka bahwa Roderick sangatlah ahli tombak dan pandai mengelola uang karena dia dibesarkan di keluarga pedagang dan juga mengerti hukum. Namun, Well di sini kembali tidak mendengarkan karena saat itu dia sedang tertidur akibat kelelahan setelah membuat bekal untuk mereka semua semalam. Mendengar itu, Louise dan Lina kaget karena makan siang ini ternyata buatan Well itu sendiri. Erwin di sini berhasil memenangkan pertandingan walaupun sedikit cedera. Sementara di sisi lain, Warren juga berhasil mengalahkan lawannya. Warren di sini menghampiri Erwin dan mengatakan bahwa dia tidak sabar untuk melawan Erwin. Saat ini, Erwin sedang beristirahat karena mengalami cedera di tangannya. Meskipun tangannya terluka, dia tidak akan menyerah begitu saja karena tidak ingin menjadi beban bagi tim dan dikeluarkan dari party. Mendengar ocehan itu, Louise dan Lina di sini menyuruh Erwin untuk melihat bekal makan siangnya. Di sana, dia menemukan makanan yang menyimbolkan mereka semua yang dibuat oleh Well.
Melihat itu, Erwin langsung merasa lebih bersemangat untuk menang karena Well ternyata sangat memperhatikannya sebagai rekan. Pada akhirnya, Erwin tetap kalah di pertandingan melawan Komandan Warren. Tetapi setelah itu, Erwin dan Lina belajar bela diri di bawah bimbingan Warren itu sendiri, sedangkan Lina dan Well akan dibimbing oleh Armstrong. Well yang baru tahu kalau mentornya adalah Armstrong hanya bisa pasrah dan mengikuti arahannya. Di sisi lain, Kurt dan ayahnya sedang bekerja di luar. Tidak lama, istri dan anak Kurt sedang datang untuk memberitahu mereka bahwa ada tamu yang membicarakan Well. Meski tidak senang karena selalu berhubungan dengan Well, Kurt di sini tetap menemuinya. Ternyata dia memberikan surat dari Komisaris Ruckner, tetapi sayangnya Kurt yang sudah lelah menerima surat permintaan untuk bergabung menjadi bagian dari keluarga Well menyuruhnya untuk berhenti mengirim permintaan konyol itu. Namun saat Amalie membicarakan surat itu, dia malah menemukan kabar mengejutkan bahwa Well telah tewas saat menjelajahi reruntuhan kuno. Kembali lagi ke beberapa saat sebelumnya di ibu kota, Well dan yang lainnya telah resmi menjadi petualang. Well di sini mengenakan jubah milik gurunya yang sangat bersemangat karena akhirnya dia bisa lepas dari urusan kebangsawanan. Tidak lama dari itu, Berantak datang dan memberikan misi pertama kepada mereka untuk menjelajahi reruntuhan kuno. Misi ini adalah misi wajib dari raja yang tidak bisa ditolak. Kali ini, party Well akan pergi bersama Berantak sebagai mentornya. Lalu mereka memasuki reruntuhan yang ternyata telah ditemukan setelah mengalahkan Gregorland. Sebelumnya, Will Petualang telah mengirim beberapa orang untuk masuk ke dalam reruntuhan itu, namun mereka tidak pernah kembali. Hal ini membuat mereka berpikir bahwa kemungkinan ada naga di dalam reruntuhan ini, dan party Well ditugaskan untuk menuntaskan misi kali ini karena nama party mereka adalah Dragon Busters. Setelah memasuki reruntuhan kuno, awalnya mereka tidak menemukan apa-apa meski sudah mencari dengan sihir pencarian. Hingga akhirnya saat mereka masuk ke pintu lain, Berantak di sini menyadari sesuatu, tetapi mereka sudah terlambat. Setelah itu mereka semua terjebak di lantai dasar peradaban sihir kuno yang memaksa mereka untuk kembali ke titik awal jika ingin selamat. Louise di sini lalu menyuruh Well untuk menggunakan sihir teleportasinya, tetapi Well di sini mengatakan kalau dia tidak bisa menggunakan sihir itu karena dia harus mengenali tempatnya terlebih dahulu. Dan saat ini dia tidak mengetahui tempatnya. Satu-satunya jalan adalah untuk menaiki tangga di sana. Mereka di sini mulai menyusuri tangga meskipun Elise merasa takut. Well di sini berusaha menenangkan Elise. Tidak lama dari itu, mereka masuk ke dalam sebuah ruangan yang dipenuhi oleh banyak golem sihir. Untuk pertarungan ini, Erwin, Louise, dan Lina lah yang akan bertarung agar kekuatan sihir Well bisa digunakan nanti saat melawan musuh yang lebih kuat. Dalam pertarungan ini, Louise, Lina, dan Erwin sedang mengalahkan golem yang menyerang mereka. Berantak di sini menyuruh Well untuk membantu mereka dengan sihir angin agar bisa memperlambat gerakan para golem dan mencegah mereka mengepung Erwin dan yang lainnya. Sementara itu, Elise di sini bersiap di belakang untuk menyembuhkan jika ada yang terluka. Setelah berhasil mengalahkan semua golem, mereka semua menemukan tengkorak petualang yang gagal menjelajahi reruntuhan ini saat terjebak. Dan saat itu, Louise melihat lebih banyak golem yang mendekat dan mereka harus melawannya jika ingin bertahan. Di sisi lain, di istana banyak orang yang mulai membicarakan party Well yang belum kembali setelah 5 hari lamanya. Mereka mulai beranggapan bahwa kelompok itu mungkin telah mati. Gosip ini terus menyebar karena tindakan salah satu politisi, yaitu adik Komisaris Ruckner yang tidak suka kepada Well. Dia berusaha untuk menguasai situasi demi kepentingan pribadinya. Bahkan dia menyuruh seseorang untuk mengirimkan surat kepada kakak Well, yaitu Kurt, untuk mengatakan bahwa Well sudah meninggal agar anak-anak Kurt di sini bisa menjadi pewaris Well. Kembali lagi ke reruntuhan kuno di mana party Well di sini berjuang mati-matian melawan para golem. Mereka saling bergantian istirahat untuk tidur. Meskipun sangat berat, tetapi mereka tidak menyerah untuk mengalahkan semua musuh dan terus naik ke langkah berikutnya. Erwin di sini mulai merasa putus asa dan berpikir mungkin mereka akan meninggal di sini jika terus seperti ini. Namun dia juga tidak mau mati sekarang karena belum mengalahkan Komandan Warren. Dia merasa akan menyesalinya jika meninggal sebelum mencapai tujuannya. Setelah disembuhkan, Elise mengingatkan Well bahwa mereka harus tetap semangat karena jika tidak, mereka mungkin akan menyesali semua usaha yang telah dilakukan sampai saat ini. Well yang mendengar itu pun setuju. Lalu saat mereka memasuki tempat lain, awalnya tidak ada apa-apa di sana dan mereka menyangka semuanya telah berakhir. Tetapi tiba-tiba muncul Dragon Golem dan beberapa golem lainnya juga. Akibat serangan mendadak itu, Lina terluka. Dan Elise segera berusaha menyembuhkannya. Sementara Berantak dan Well berjuang mempertahankan pertahanan sihir. Lalu Erwin dan Louise berfokus untuk melawan para golem di belakang. Karena situasinya semakin genting, Well dan Berantak akan mengerahkan semua kekuatan sihir mereka untuk mengalahkan naga tersebut. Tetapi sayangnya Berantak di sini kehabisan energi sihirnya.
Melihat itu semua, Elise tidak bisa tinggal diam. Dia mendekati Well dan menggunakan sihir cahaya keajaiban dengan mencium Well. Hal ini membuat semua orang sangat terkejut juga. Namun setelah itu, Elise pingsan dan memberikan Well kekuatan untuk mengalahkan naga golem tersebut. Setelah pertempuran berakhir, baik Well maupun Elise pingsan karena kelelahan. Mereka sedikit membicarakan ciuman tadi, tetapi Well di sini keburu tidak sadarkan diri. Setelah pingsan cukup lama, Well pun bangun di samping Elise. Kemudian, Berantak di sini menjelaskan bahwa reruntuhan ini diciptakan oleh Count Iceberg, seorang penemu terkenal di bidang item-item sihir di masa lalu. Dia menciptakan sebuah reruntuhan ini untuk menguji dan melihat siapa yang pantas menerima warisannya. Dan warisan itu adalah pesawat kuno yang menjadi pelopor pesawat sihir yang mereka gunakan sekarang. Tidak ada seorang pun yang pernah menemukan benda sebanyak ini sekaligus, tetapi akhirnya mereka berhasil menaklukkan reruntuhan tersebut. Setelah berhasil menaklukkan reruntuhan, party Well di sini menghadap raja dan semua barang yang mereka temukan akan dibeli oleh kerajaan dengan harga 2 juta koin emas per orang. Itu adalah harga yang termasuk dengan jasa mereka. Namun pembayarannya akan dilakukan secara bertahap selama 20 tahun. Setelah pertemuan dengan raja, mereka bertemu dengan Armstrong untuk memberitahukan rencana mereka tentang meninggalkan ibu kota dan memulai kehidupan sebagai petualang di Breakburg. Armstrong merasa sedikit sedih mendengar keputusan mereka, tetapi dia juga mengerti apa yang mereka putuskan. Sebagai imbalan atas kontribusinya kepada kerajaan ini, ia berjanji akan mengurus rumor kematian Well yang telah menyebar di ibu kota. Well yang tidak mengetahui rumor tersebut terkejut, tetapi Armstrong menjelaskan bahwa rumor itu telah disabarkan oleh orang-orang yang iri dengki dengan keberhasilan Well. Diketahui teman-teman Well juga sering dihina karena berhubungan dengannya. Orang-orang merasa cemburu terutama setelah mengetahui bahwa mereka masing-masing menerima 2 juta koin emas. Lina kemudian di sini menyarankan untuk menggunakan sistem pembagian hadiah dari kuil petualang, di mana mereka akan menyerahkan sebagian besar uang mereka kepada Well, begitupun dengan Elise agar tidak menjadi incaran para bangsawan serakah. Well yang mendengar itu semakin merasa lebih banyak orang yang akan membencinya di masa depan. Di sisi lain, setelah gagal menyebarkan rumor kematian Well, Rukner di sini kemudian mengumpulkan beberapa orang yang tidak menyukai Well di ruangannya untuk merancang rencana baru. Sementara itu, tanpa disadari, Well dan rekan-rekannya sedang diawasi oleh seseorang yang mengenakan jubah. Di sana, mereka sedang berdiskusi tentang siapa yang dapat dipercaya untuk menjaga rumah Well sebelum mereka berangkat ke Breakburg. Tetapi mengingat banyaknya orang yang membenci Well, mereka juga harus berhati-hati memilih seseorang yang bisa diandalkan. Akhirnya mereka memutuskan untuk mempercayakan rumah tersebut kepada Roderick, seorang pengguna tombak yang telah diabaikan Well selama 3 tahun lamanya. Mendengar berita baik ini, Roderick sangat terharu hingga menangis. Dia tidak percaya bahwa Well akhirnya mempercayainya setelah sekian lama. Di saat yang sama, sosok berjubah itu terus mengamati mereka. Louise yang mulai curiga membuka jendela untuk melihat siapa yang mengawasinya, tetapi dia tidak menemukan siapapun di luar. Roderick di sini mengingatkan bahwa sosok misterius tersebut mungkin berencana untuk mencelakai Well dan menyarankan agar Well segera meninggalkan ibu kota untuk menghindari bahaya. Namun Well juga mengatakan kalau ada urusan penting yang masih harus dia lakukan sebelum pergi. Tapi Roderick di sini berkata akan mencari sumber gosip yang menyebar informasi palsu tentang kematian Well. Di sisi lain, orang berjubah itu akhirnya berhasil melarikan diri dan ternyata dia adalah seorang perempuan. Kemudian, Well dan teman-temannya mengunjungi laboratorium penelitian milik Serikat Sihir. Mereka disambut oleh Lucas, seorang peneliti. Well di sini datang dengan alasan untuk mendapatkan sebuah barang dengan lingkaran sihir yang dikatakan mampu mendatangkan apapun yang dibayangkan oleh penggunanya. Mendengar itu, Erwin di sini bercanda kalau lingkaran sihir tersebut pasti disukai oleh para pencuri celana dalam. Akhirnya, Well di sini mencoba alat tersebut, tetapi bombastic side eye. Yang muncul malah celana dalam salah satu wanita peneliti di sini yang marah karena celana itu ternyata miliknya. Well di sini beralasan kalau pikirannya kacau karena sebelumnya mendengar candaan Erwin tentang celana dalam sebelumnya. Setelah berkonsentrasi, Well akhirnya berhasil mendapatkan benda yang diinginkan dengan lingkaran sihir tersebut. Di sisi lain, gadis berambut pink yang sejak awal mengawasi Well terus memperhatikan gerak-gerik mereka. Dia merasa bahwa barang-barang besar yang dibawa oleh Well dan kelompoknya sesuai dengan dugaannya. Sementara itu, Roderick sedang menyelidiki Audie Rukner yang diduga sebagai penyebar rumor tentang kematian Well. Beberapa hari kemudian, Well sedang mengadakan pesta perpisahan sebelum mereka berangkat ke Breakburg. Well dan Elise kemudian menyajikan ikan tuna yang mereka dapatkan menggunakan lingkaran sihir dari kuil penyihir. Tuna tersebut disajikan dengan kecap soyu yang sudah dikembangkan oleh Well selama 3 tahun terakhir. Para tamu di sini awalnya ragu karena mereka akan makan ikan mentah, tetapi setelah mencicipi hidangan tersebut, mereka sangat menyukainya. Di sisi lain, gadis berambut pink itu terus memperhatikan Well yang sudah tidak tahan lagi melihat semua kondisi ini. Lalu, Roderick di sini menyampaikan bahwa penyebaran rumor kematian Well adalah Audie Rukner yang merupakan adik dari Komisaris Rukner.
Audi Truckner di sini memanfaatkan situasi ini untuk mencoba melengsarkan kakaknya dari posisinya. Dia bahkan mengirim orang ke rumah Well dengan harapan bahwa jika Well benar-benar meninggal, dia bisa mendekati keluarga Well dan menjadikan anak-anak Kurt sebagai pewaris kebangsawanan Well. Dengan cara ini, Audi Truckner berharap memperbesar pengaruhnya di kalangan bangsawan. Namun, Roderick telah melakukan tindakan pencegahan dengan menyebarkan rumor kembali di mana Audi Truckner dituduh bersekongkol untuk melihat Well meninggal di reruntuhan bawah kuno. Akibatnya, Audi Truckner kini dipanggil ke istana oleh raja untuk diselidiki. Meskipun kemungkinan besar dia tidak mendapatkan hukuman berat, Well di sini memuji kecerdasan Roderick dalam mengetahui dalang dibalik rumor itu. Roderick kemudian mengungkapkan bahwa dia juga sudah lama curiga terhadap Audi Truckner karena mengenal sifatnya yang licik. Well kemudian bertanya apakah Roderick mengenal Audi Truckner. Dan ternyata Roderick adalah anak dari Audi Truckner, namun dia tidak diakui olehnya. Ibu Roderick adalah putri seorang saudagar, sehingga dia tidak dianggap pantas untuk menjadi istri atau selir resmi Audi Truckner. Dia pun merasa semakin tidak suka kepada ayahnya itu karena telah membuang ibunya. Elise di sini kemudian menghampiri Roderick dan Well menawarkan tuna spesial yang dibawanya. Di sisi lain, gadis berambut pink yang sejak awal memperhatikan mereka tidak bisa lagi menahan diri. Akhirnya dia memaksa masuk ke dalam ruangan. Meski dihadang, dia pun langsung membanting Erwin dan berlari ke arah makanan tuna buatan Elise dan segera memakannya. Ternyata gadis itu bernama Wilma, seorang putri dari Marshal Edgar. Ternyata Wilma selama ini menyelidiki Well hanya untuk memastikan apakah Well bisa memberinya makan secara teratur atau tidak. Setelah melihat apa yang terjadi, Wilma bilang kalau Well lulus. Well pun merasa sedikit bingung mendengar itu. Tidak lama kemudian, Marshal Edgar meminta maaf atas perilaku putrinya. Dia menjelaskan bahwa Wilma sangat mementingkan makanan di atas segalanya. Kemudian, Berantak juga datang menghampiri Well. Dia menambahkan bahwa Wilma memiliki sindrom pahlawan, sebuah kondisi di mana kekuatan sihirnya terus mengalir di seluruh otot tubuhnya. Hal itu meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Artinya, Wilma memiliki kekuatan fisik yang sangat luar biasa. Tetapi, kondisi ini juga membuat Wilma terus membakar kekuatan sihirnya, sehingga dia harus makan dalam jumlah yang sangat banyak untuk memulihkan energinya. Louisa dan Lina yang melihat Wilma merasa sangat gemas. Mereka pun antusias untuk memberikan Wilma lebih banyak daging tuna. Marshal Edgar kemudian mengajukan sebuah permintaan kepada Well. Dia menyarankan agar Well mengangkat Wilma sebagai pengawalnya atau bahkan sebagai istrinya. Namun Well di sini menjawab bahwa dia berencana untuk berburu sebagai petualang sehingga dia tidak membutuhkan pengawal dengan kekuatan sebesar itu. Marshal Edgar di sini terkejut mendengar jawaban Well. Dia mengira bahwa Well berniat berburu monster dibanding menjadi petualang biasa. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan Duke Amadeus sebelumnya. Well yang kebingungan segera bertanya kepada Duke tentang apa yang dimaksud oleh Marshal. Duke pun di sini akhirnya menjelaskan bahwa dia sebenarnya memiliki sebuah permintaan untuk Well. Sementara itu, di sisi lain, Kurt menerima pesan yang mengatakan bahwa Well sudah meninggal. Pesan itu juga menyebutkan bahwa harta serta gelar bangsawannya akan diwariskan kepada anak-anak Kurt. Tetapi di tengah suasana yang senang itu, tiba-tiba Well muncul bersama teman-temannya. Hal itu membuat semua orang di sana terkejut. Selanjutnya, Berantak, Well dan teman-temannya sedang berbincang dengan ayah Well, Kurt, Herman, dan kepala desa. Berantak di sini menjelaskan maksud kedatangan mereka, yaitu untuk menindaklanjuti perihal para undead dari prajurit Duke terdahulu yang gagal melakukan misi. Sebelum mereka berubah menjadi makhluk yang lebih ganas seperti Lich, mereka diperintahkan oleh Yang Mulia Raja untuk memurnikan para undead tersebut. Mendengar itu, Kurt berkata kalau dia keberatan karena daerah ini sedang krisis prajurit, tetapi Berantak menjelaskan bahwa mereka sebenarnya datang untuk berdiskusi mengenai langkah selanjutnya setelah berhasil mengalahkan monster tersebut. Lagi-lagi Kurt di sini menuntut seenaknya agar mereka membayar pajak sebesar 50% setelah mengalahkan monster itu, karena hutan pemikat adalah wilayah mereka. Dia bahkan mengancam Berantak dan yang lainnya untuk pulang jika tidak setuju dengan syarat tersebut. Tetapi kakak kedua Well yang lagi-lagi bernama Herman bertanya tentang senjata dan zirah yang sudah dimurnikan jika misi ini berhasil akan dibagaimanakan. Berantak di sini kemudian menjelaskan bahwa barang-barang tersebut pastinya akan dikembalikan. Mendengar itu, Herman menyarankan agar Kurt tidak meminta pajak sebesar itu karena semua barang tersebut akan dikembalikan. Namun Kurt di sini keras kepala dan mengatakan bahwa yang mereka butuhkan saat ini hanyalah uang karena prajurit-prajurit mereka sangat miskin. Selain itu, dia berkata kalau pemakaman para prajurit sudah dilakukan. Elise di sini menawarkan diri untuk mengulang upacara pemakaman setelah para prajurit tersebut disucikan agar arwah mereka bisa tenang. Tapi Kurt di sini menyuruh Elise untuk tidak ikut campur meski dia adalah gadis suci dan menuduhnya kalau dia hanya datang untuk meminta uang santunan dari upacara perkabungan. Mendengar tuduhan itu, Erwin sudah tidak tahan lagi menjadi marah atas perkataan semena-mena Kurt. Namun Well segera menghentikannya dan menyarankannya untuk mulai negosiasi resmi dengan ayahnya sebab Kurt di sini masih calon bukanlah pemilik tanah ini. Di tengah suasana yang tegang, Wilma tiba-tiba merasakan lapar. Well dalam hatinya berpikir bahwa kakaknya Kurt benar-benar seperti manusia beracun.
Selanjutnya, Kurt sedang mengadakan pertemuan dengan para warga desa. Para warga di sini mendengar bahwa Well telah kembali dan berencana untuk memurnikan para prajurit serta putra-putri mereka yang tumbang di hutan pemikat. Namun salah satu pria di antara mereka yang bilang kalau Well hanya datang untuk menyelesaikan misinya dan akan segera meninggalkan desa. Di sisi lain, Well di sini merasa bingung kenapa Kurt membencinya. Herman menjelaskan bahwa Kurt takut Well akan menggantikannya sebagai pewaris keluarga, meskipun pada kenyataannya Well sama sekali tidak tertarik dengan posisi tersebut. Di tengah percakapan, Marlene datang membawakan makanan yang segera menarik perhatian Wilma. Anehnya, Berantak di sini menolak minum sake madu karena dia tidak akan minum malam ini. Louise yang mendengar hal itu merasa heran karena biasanya Berantak selalu minum sake setiap hari. Kemudian Marlene meminta bantuan Well untuk memurnikan kakeknya juga yang tewas dalam pertarungan waktu itu. Well di sini setuju dan mengatakan bahwa dia akan mencari barang-barangnya juga. Mendengar itu, Marlene sangat senang. Bahkan dia bilang kalau Well lebih cocok menjadi penguasa dibandingkan Kurt. Besoknya, Well sampai di hutan pemikat lalu mengejek para undead tersebut agar muncul. Ketika para zombie mulai mendekat, Well dan Alice menggunakan sihir suci mereka untuk memperluas area permunian. Saat para zombie menyentuh area sihir itu, mereka berhasil dimurnikan dan lenyap. Hingga akhirnya pemimpin mereka, Duke Blackroder terdahulu muncul dan berhasil dimurnikan juga. Tetapi kakek Marlene di sini belum terlihat sama sekali. Tiba-tiba seekor wyvern undead muncul dari hutan. Wilma dengan cepat memenggalnya. Dan wyvern itu pun berhasil dimurnikan juga. Sementara itu, monster-monster undead lainnya yang telah dibunuh oleh Guru Well mulai mendekat satu persatu dan berhasil dimurnikan juga. Setelah semuanya selesai, kakek Marlene akhirnya muncul, tetapi dia telah berubah menjadi Lich dan sang kakek menanyakan tentang keadaan cucunya. Well di sini menjawab bahwa Marlene sudah menikah dan hidup bahagia. Mendengar itu, kakek Marlene seperti terbebas dari ambisinya dan berhasil dimurnikan. Kemudian, Well di sini membawa barang-barang peninggalan para undead itu ke desa untuk diserahkan kepada keluarga mereka. Tetapi tiba-tiba Kurt berbicara bahwa barang-barang itu harus diserahkan kepada pandai besi desa untuk diolah kembali. Para warga di sini menolak karena mereka ingin menguburkan barang-barang tersebut sebagai pengganti jasad anak dan cucu yang ikut bertarung 15 tahun lalu yang tidak kembali. Lagi-lagi, Kurt di sini tetap bersikeras memerintahkan mereka untuk mengumpulkan barang-barang itu karena wilayah ini kekurangan besi. Mendengar itu, Well di sini kemudian mendekati Kurt dan mengatakan apa yang dilakukan Kurt terlalu berlebihan. Akhirnya, Well mengeluarkan besi untuk diberikan kepada Kurt agar Kurt tidak perlu mengambil barang-barang milik mereka yang sudah meninggal. Para warga di sini berterima kasih kepada Well atas bantuannya dan Kurt hanya bisa menurut. Selanjutnya, barang-barang yang dibawa Well kepada Duke Blackroder akan diidentifikasi untuk menentukan siapa pemiliknya dan hasilnya akan diberitahukan kepada mereka nanti. Awalnya Well merasa lega karena dia bisa meninggalkan desa. Namun, Duke di sini ingin Well tetap tinggal di kediaman Brewmaster untuk berburu di hutan pemikat dan wilayah sekitarnya selagi mereka mengidentifikasi jirah ini untuk memberikan Well hadiah. Akhirnya Well terpaksa kembali ke rumahnya. Diketahui Duke telah merencanakan ini sejak awal agar Well tinggal di sini sementara. Saat mereka kembali ke rumah, mereka bertemu dengan kepala desa yang mengundang Well untuk menghadiri upacara pemakaman yang diadakan langsung besok harinya. Di hari pemakaman, Alice sebagai gadis suci memimpin upacara pemakaman, tetapi para warga desa di sini kecewa karena Kurt tidak hadir dalam acara tersebut. Malamnya, ketika semua orang sedang berkumpul, Amalie dan anak-anaknya tiba di pemakaman. Well di sini menghampiri mereka dan ternyata anak-anak Amalie sangat senang bertemu dengan Well dan meminta cerita tentang bagaimana dia bisa mengalahkan naga. Louise, Lina, dan Erwin pun di sini memperagakan bagaimana Well membunuh naga tersebut. Hal itu membuat anak-anak sangat senang melihat tingkah konyol mereka. Di sini, Amalie mengungkapkan harapannya agar anak-anaknya tetap bersama dan selalu akur apapun yang terjadi ke depannya. Tidak lama kemudian, anak-anaknya datang. Setelah itu, acara pemakaman pun selesai. Tetapi tiba-tiba kepala desa memanggil Well dan menyatakan bahwa dia memiliki permintaan penting. Ternyata kepala desa dan para warga menginginkan Well menjadi pewaris wilayah tersebut selanjutnya dibandingkan Kurt. Mereka merasa bahwa wilayah ini tidak akan memiliki masa depan jika terus dipimpin oleh Kurt. Well yang selama ini ingin tetap menjadi petualang merasa ragu, tetapi kepala desa menenangkan Well dan mengatakan bahwa dia tidak masalah selama Well memiliki orang yang bisa dipercaya untuk menggantikannya sementara di kediaman ini. Well di sini merasa aneh karena kepala desa sepertinya mengetahui tentang Roderick. Kepala desa di sini menjelaskan bahwa jika Well setuju, dia juga akan membantu Well untuk menjadi pewaris keluarganya. Pada saat itu, Berantak muncul dan bilang kalau orang dari kerajaan juga sebenarnya menginginkan Well untuk menjadi penguasa di wilayah ini.
Ternyata para politisi dan kalangan bangsawan berencana menjadikan Well sebagai pemimpin di wilayah Bouwmeester ini. Mereka ingin mengembangkan wilayah terjamah di wilayah keluarga Well, dan untuk mencapai rencana tersebut mereka membutuhkan seorang pemimpin yang pandai dalam sihir. Calon pemimpin saat ini, Kurt, selama ini hanya dimanfaatkan oleh kerajaan dan dikenal sebagai pemimpin yang berhati busuk. Oleh karena itu, kerajaan ingin mengganti Kurt dengan Well sebagai solusi dari masalah ini. Pihak kerajaan tidak dapat meminta ayah Well untuk menggantikan pemilik tanah karena hal itu akan menimbulkan kekhawatiran di kalangan pemilik tanah lainnya. Sebagai alternatif, mereka membuat rencana licik untuk memicu kemarahan Kurt di hadapan Well, sehingga Kurt akan melakukan tindakan yang mengakibatkan dia dipecat dan pensiun dari jabatannya. Dengan demikian, Well bisa menjadi tuan tanah baru. Besoknya, Well telah menceritakan semua rencananya kepada teman-temannya dan mereka semua mendukungnya untuk menjadi tuan tanah di sini. Well merasa ragu untuk menerima posisi tersebut karena ia mempertimbangkan nasib anak-anak Amalie. Jika dia menjadi tuan tanah, mereka mungkin kehilangan masa depan mereka sebagai bangsawan dan terpaksa meninggalkan di wilayah ini. Di sisi lain, kepala desa memperhatikan terus-menerus tindakan Amalie. Saat makan malam, mereka mendengar informasi bahwa para warga berencana pergi ke rumah Arthur untuk meminta agar Kurt digantikan oleh Well sebagai pemilik tanah di desa Bouwmeester ini. Para warga di sini bahkan sudah siap untuk dihukum demi kehidupan anak cucu mereka di masa depan yang lebih baik. Well, Herman dan Brantag yang datang menggunakan sihir teleportasi berusaha untuk menghentikan para warga. Well di sini meminta waktu untuk memikirkan keputusan ini lebih lanjut karena ia akan tinggal lebih lama di sini. Brantag kemudian menyadari bahwa kepala desa sedang bersembunyi dan dia pun menghampirinya. Ternyata semua ini adalah ulah kepala desa untuk memprovokasi para warga agar menuntut Well menjadi pemimpin di tanah ini. Brantag memperingatkan kepala desa untuk tidak bertindak terlalu jauh dan kepala desa menyadari bahwa ia memang tidak bisa melangkah lebih jauh lagi. Sebelum pergi, kepala desa memperingatkan Brantag untuk berhati-hati terhadap Amalie. Di sisi lain, Kurt marah besar dan bersumpah tidak akan membiarkan Well menjadi pewaris tanah di sini. Ia berencana untuk menghukum semua orang yang melawannya dan Amalie menyaksikan semua kejadian itu menjadi mulai cemas. Elwin berkata kepada Well kalau dia harus segera memutuskan apakah akan menerima posisi sebagai penerus tanah atau tidak. Namun Well masih merasa bingung dengan apa yang akan terjadi kepada kakaknya Kurt. Brantag menjelaskan bahwa kerajaan berencana untuk menghapus keberadaan Kurt dari dunia. Mendengar tindakan kejam itu, akhirnya Well ingin pergi menemui Kurt untuk menawarkan sebuah kesepakatan lain, di mana ia berjanji bisa membantu Kurt untuk menaikkan pangkat kebangsawanannya. Dan dia akan memberikan dana untuk mengembangkan wilayah yang sekarang dipimpin oleh Kurt. Namun sebagai imbalannya, Well ingin mengambil alih seluruh wilayah yang belum terjamah. Tetapi Kurt marah mendengar tawaran ini. Dia merasa bahwa Well secara perlahan ingin mengambil alih kekuasaan dan lahan yang dia miliki. Well membantah tuduhan tersebut, tetapi Kurt tetap marah dan menyuruhnya pergi. Saat Well keluar, ia bertemu dengan Amalie, di mana Amalie mengatakan bahwa ia telah menyuruh anak-anaknya untuk dekat dengan Well agar mereka tidak kehilangan status kebangsawanannya. Amalie menyadari bahwa beberapa orang mungkin menganggap tindakannya licik. Tetapi dia tidak peduli karena itu adalah tekadnya sebagai seorang ibu untuk melindungi anak-anaknya. Mendengar itu, Well sedikit simpati karena dia tidak ingin juga kehilangan kakak beserta keluarganya. Sorenya, Well sedang membuat adonan bersama teman-temannya. Ia memberitahu mereka bahwa ia akan menjadi penguasa wilayah ini dan siap dibenci oleh banyak orang. Well menegaskan bahwa ia tidak akan mengikuti perintah kerajaan dan tidak ingin siapapun mati dalam perebutan ini. Mendengar itu, Alicia kemudian bilang kepada Well bahwa mereka akan selalu berada di pihaknya. Setelah itu, Well membuka bazar untuk menjual semua makanan yang mereka buat, serta pakaian, alat dapur, dan peralatan yang membantu berkebun atau berperang. Anak-anak buah Kurt yang melihat ini segera melapor kepada Kurt karena panik bisnis mereka akan bangkrut. Ketika Kurt mendengar tentang bazar Well, ia marah besar karena semua pelanggan di tokonya kini beralih ke perdagangan Well. Salah satu anak buahnya menyarankan untuk membunuh Well, tetapi Kurt menolak ide tersebut karena melawan Well sama saja dengan melawan seorang penyihir tingkat tinggi. Saat pengikut Kurt pulang, Well menghadang mereka. Paginya, Kurt mendapatkan kabar bahwa ia telah dikhianati oleh ketiga rekannya. Ternyata, Well telah menjanjikan bahwa dia akan menyediakan semua orang yang ingin menjadi pengrajin untuk belajar di ibu kota, sehingga tidak ada alasan bagi mereka untuk tetap bergabung kepada Kurt. Sebab dengan fasilitas mewah itu, mereka akan mendapatkan masa depan yang sangat cerah ke depannya. Selanjutnya, Well dan Roderick berbincang tentang informasi terbaru sambil pergi ke sebuah rumah kosong yang akan menjadi tempat tinggal Amalie dan anak-anaknya. Well berencana untuk mengajak mereka tinggal di sana setelah semua kekacauan ini selesai karena akan sulit bagi mereka tinggal di wilayah Bouwmeester setelah kakaknya lengser. Roderick juga mengungkapkan bahwa banyak orang yang ingin menemui Well untuk mengincar tanah kosong karena proyek ini diperkirakan akan menghasilkan banyak uang. Di sisi lain, Kurt di sini merasa marah karena semua orang di desa tidak hadir dalam rapatnya. Ternyata semua penduduk di sini telah memihak Well, bahkan satu-satunya pengikut Kurt kini berpihak kepada Well setelah ditawari kesempatan untuk berlatih di ibu kota juga. Dalam kemarahannya, Kurt bertekad untuk membunuh Well. Di sisi lain, adik komisaris Ruknar memberikan sebuah benda kepada bawahannya untuk diberikan kepada Kurt, dan di saat Kurt sedang putus asa, dia menawarkan suling naga yang dapat membantunya untuk menghabisi Well agar posisinya sebagai tuan tanah aman sejahtera.
Imbalan yang diinginkan dari komisaris adalah Kurt harus mendukungnya di saat negosiasi pengembangan wilayah yang belum terjamah itu. Besoknya, semua orang telah bersiap untuk menghadapi Kurt yang telah diperkirakan akan mencoba membunuh Well dengan bantuan adik Audi Truckner. Sebelumnya, Well dan teman-temannya telah menyebar informasi bahwa Well akan pergi sendirian ke hutan pemikat untuk memancing Kurt keluar. Tetapi Kurt di sini datang sendiri dan mereka yakin bahwa ia telah menemukan cara untuk menghabisi Well jika datang sendirian. Saat Well mendekati Kurt sendirian, Kurt di sini langsung menyadari bahwa teman-teman Well juga ada di sana. Dengan sombong, Kurt di sini mengeluarkan seruling naga yang diberikan oleh suruhan Audi Truckner. Dia mengancam akan meniup seruling itu jika mereka berani mendekat. Berantak di sini kaget karena suling itu dikenal sebagai artefak sihir kuno yang mungkin dapat memanggil semua naga di pegunungan Rieg. Dia memperingatkan bahwa seorang Well pun mungkin tidak akan mampu menghadapi kekuatan sebanyak dan sebesar itu. Mendengar itu, Kurt di sini merasa dirinya sangat hebat. Dia yakin bahwa dengan meniup suling itu, dia akan menghancurkan semuanya. Kurt di sini tidak peduli lagi dengan semua orang karena dia merasa dihianati. Meski sudah diperingatkan kalau dia mungkin akan diserang balik oleh kawanan naga, tetapi Kurt yakin kalau dia tidak akan terluka. Bahkan Kurt berkata kalau dia bisa memulai keluarga baru dan mendapatkan banyak kekayaan dari Well jika dia meninggoy. Setelah itu, pasti wanita-wanita akan mengerubunginya seperti pahlawan. Mendengar hal itu, Well dan yang lainnya kesal karena Kurt terlalu biadab. Tidak peduli dengan semuanya, Kurt di sini langsung meniupnya. Semua orang di sini panik karena mereka yakin naga-naga dari pegunungan akan datang. Namun yang terjadi malah sebaliknya. Alih-alih memanggil naga, seruling ini memanggil kekuatan gelap yang mengumpulkan kedengkian di sekitar penggunanya dan akan mengubahnya menjadi undead. Saat itu, Berantak meminta Well untuk menggunakan sihir untuk memurnikan Kurt. Ketika Kurt hendak menyerang, Elise maju dan mencoba menjunjukkan Kurt dengan sihirnya. Tetapi kedengkian yang menyelubungi Kurt sangatlah besar. Melihat Elise kesusahan, Well pun akhirnya tersadar dan bergabung untuk membantunya. Dengan upaya bersama, mereka akhirnya berhasil memurnikan Kurt. Sementara itu di tempat lain, Audi Truckner dan sekutunya sedang mengadakan pesta. Namun tiba-tiba kedengkian Kurt yang tersisa menghampiri mereka dan sebelum mereka bisa bereaksi, aura itu membunuh mereka semua. Setelah kejadian itu, Roderick memberitahu Well bahwa Kurt telah dimurnikan oleh seorang pendeta. Namun dia juga memberitahu bahwa berita tentang insiden tersebut telah menyebar di ibu kota. Kurt dianggap sebagai biang keladinya. Hal ini membuat rencana Well untuk membawa Amalie dan anak-anaknya ke ibu kota terancam gagal karena mereka sedang dicap sebagai keluarga kriminal. Sebagai jalan keluar, Amalie disembunyikan oleh Herman, kakak kedua Well. Kemudian Well, Berantak dan Armstrong sedang berbicara. Well di sini merasa tidak mampu menyelamatkan orang-orang dan marah karena pihak yang merencanakan sesuatu di belakangnya. Well pun bingung dengan apa yang sebenarnya diinginkan oleh para bangsawan. Berantak kemudian menasihati Well dan mengingatkan bahwa Well sendiri juga seorang bangsawan. Selanjutnya Well mulai menjalani kehidupannya seperti biasa, namun dia merasa sikap dan pemikirannya masih belum sepenuhnya cocok dengan dunia yang sekarang ia tinggali. Malamnya, Well berbicara berdua dengan Elise. Dia bertanya apakah dirinya terlihat seperti seseorang yang tidak melihat kenyataan dengan jelas. Elise mengatakan bahwa meskipun Well berada di dekatnya, terkadang ia merasa Well itu semakin jauh. Well pun menyadari bahwa mungkin perasaan itu muncul karena dia belum sepenuhnya menerima dunia ini. Dia kemudian menyatakan keinginannya untuk menjadi seorang bangsawan sejati. Mendengar ucapan itu, Elise pun akan selalu menyemangati Well. Keesokan harinya, Well menemui Raja dan sebagai pengakuan atas prestasinya, Well di sini diberikan hadiah berupa wilayah terterjamah di wilayah Bowmeister. Raja kemudian bertanya apalagi yang diinginkan Well. Sesuai usulan Komisaris Truckner, setelah insiden yang melibatkan kematian 12 orang bangsawan, Well di sini menyampaikan keinginannya untuk diberi wewenang dalam memberikan 2 gelar bangsawan. Permintaan ini mengejutkan semua orang yang hadir karena memberikan gelar hanya bisa dilakukan oleh raja. Mereka menganggap permintaan Well sudah keterlaluan. Di saat suasana mulai memanas, keribatan pun terjadi di antara para bangsawan. Armstrong di sini berusaha menenangkan situasi. Dia menyarankan agar Well membatalkan permintaan itu. Karena hal itu dapat merusak hukum kerajaan dan menunjukkan bahwa Well masih kurang sopan sebagai bangsawan. Armstrong sini kemudian mengusulkan sesuai dengan permintaan dari Marshall agar wilayah terterjamah tersebut tidak diberikan kepada Well, melainkan diserahkan kepadanya agar dia bisa mengembangkan wilayah itu. Namun raja di sini dengan bijak menolak usulan tersebut. Dia menegaskan bahwa Armstrong diperlukan di ibu kota. Sehingga Well tetap akan diberikan tugas untuk membangun wilayah terterjamah tersebut. Jika Well berhasil dalam membangun wilayah itu, dia akan diberikan hak untuk menerima jabatan tinggi dan hak untuk memberikan 2 gelar bangsawan. Raja pun di sini memberikan jabatan Count kepada Well untuk memimpin proyek pembangunan tersebut. Setelah menyetujui hak pemberian 2 gelar bangsawan, setelah audiensi itu, Raja dan Armstrong berbicara secara pribadi. Raja mengatakan kalau Well telah berakting dengan sangat baik, sedangkan Armstrong disuruh untuk terus melatih kemampuan aktingnya. Kemudian Well dan Elise pergi menemui Amalie. Di sana Well memberitahu Amalie bahwa dia berencana memberikan
memberikan jabatannya kepada anak-anak Amali saat mereka sudah dewasa. Amali di sini merasa sangat senang dan berterima kasih kepada Well. Sebelum Well pergi, Amali mengatakan kalau kematian suaminya adalah keinginannya sendiri dan ia yakin anak-anaknya akan mengerti keputusan itu suatu hari nanti. Seiring berjalannya waktu, penduduk desa dan Well bekerja keras membangun wilayah tak terjamah tersebut. Well kini mulai menjalani hidup dengan sibuk di dunia baru ini, terlibat dalam berbagai aktivitas pembangunan menggunakan sihir dahsyat miliknya bersama para penduduk yang mendukungnya. Malam harinya setelah seharian bekerja keras, Well dan teman-temannya berkumpul untuk makan malam bersama. Mereka menikmati daging babi yang lezat dan Well akhirnya merasa bahwa ia mulai menemukan tempatnya di dunia ini bersama dengan orang-orang yang selalu mendukungnya. Dan film pun berakhir guys. Perjalanan yang cukup menarik dari Wendelin von Benno Bouwmeester sebagai anak ke-8 berkat sihir cheatnya dan keberuntungan dia yang sudah bisa mendapatkan gelar Count dan menjadi salah satu penyihir terkuat di dunia sebagai pembunuh naga. Selanjutnya izinkan admin berterima kasih kepada kalian yang udah support terus channel ini hingga tembus ke 100.000 subscriber di tahun ini ya guys ya. Untuk giveaway nanti akan admin adakan, jadi jangan sampai ketinggalan dan nantikan terus info terbaru di tab komunitas channel ini ya guys ya. See you next video dan adios.